Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton Kabar Rantau dimanapun Dunsanak berada, selamat datang kembali di channel Kabar Rantau. Pada video kali ini kita akan membahas inilah deretan perancang busana berdarah Minangkabau. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Rahardian Yamin. Muhammad Yamin memperkenalkan imaji keindonesiaan. Rahardian Yamin mempelopori imaji tentang dunia mode Indonesia. Yamin, alih-alih mengikuti jejak ayahnya sebagai politisi, ia justru berkecimpung di dunia mode. Dang Rahardian Sinayangis Yamin atau lebih dikenal dengan nama Rahardian Yamin adalah anak tunggal dari Muhammad Yamin, salah satu bapak bangsa, yang juga seorang pahlawan nasional asal Minangkabau. Oleh ayahnya, dia sebenarnya diproyeksikan jadi politisi. Dia dikuliahkan ke Universitas Filipina, bidang ilmu politik. Di Filipina inilah Rahardian bersentuhan dengan dunia mode. Kendati demikian, dia berhasil menggondol gelar Bachelor of Art lalu melanjutkan pendidikan master di University of California, Berkeley. Ketika ayahnya wafat pada 1962, Rahardian pulang ke tanah air. Dia lantas melanjutkan karir di Indonesia, yang membuatnya dikenal sebagai pelopor mode di Indonesia pada 1970-an. Perkenalan pertama Rahardian dengan dunia mode terjadi saat masih tinggal di Filipina. Di sana, dia bersahabat dengan seorang wartawan bernama Joseph Ramos. Dia kerap diminta jadi fotomodel untuk keperluan majalah dan surat kabar dengan mengenakan busana batik. Menurut Rahardian dalam majalah SFF, Februari tahun 1973, tadinya orang-orang Filipina terbiasa memakai kain asal Madras, kini Chennai, India, yang coraknya mirip batik. Batik merupakan variasi baru dari selera busana mereka sebelumnya. Dengan busana batik, Rahardian merintis karir sebagai peragawan di Filipina. Bisa jadi, Rahardian adalah orang yang mempopulerkan batik di Filipina. Raizal Rais. Raizal Rais, akrab dipanggil Buyung, tanggal 4 Juni tahun 1957 sampai 30 Januari tahun 2021, adalah seorang desainer atau perancang busana muslim serta penggiat tenun dan batik Indonesia. Ia juga aktif sebagai Kepala Humas Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia, APPMI. Bersama 4 orang koleganya sesama perancang busana dan penggiat tenun dan batik, yaitu Ida Royani, Jadin C. Jamaluddin, Sony Muhlisen, Thomas Sigar, dan Cunradus Manduapesi, ia mendirikan Forum Desainer Etnik Indonesia, FODE, pada akhir Agustus tahun 2014. Hal itu mereka lakukan sebagai respon atas penetapan batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Puluhan tahun menekuni industri mode, Buyung dikenal melalui desain busana muslim yang modern dan elegan. Di samping itu, Buyung juga sempat mempersembahkan karyanya yang syarat akan nuansa etnis. Salah satu yang belum lama dibagikan adalah koleksi bertajuk From Parepare with Love, yang menyoroti cantiknya wastra Bugis. Kala itu, sang desainer menampilkan karya yang mengombinasikan material blue jeans dengan batik loempo khas Minangkabau. Senada dengan nuansa itu, pemakaian busananya juga dilengkapi sandal etnis dari Omiles. Di momen itu, Buyung juga menerima penghargaan Modest Award 2020. Iwan Tirta. Iwan Tirta lahir tanggal 18 April tahun 1935 adalah seorang perancang busana asal Indonesia yang sangat dikenal melalui rancangan-rancangan busananya yang menggunakan unsur-unsur batik. Batik rancangannya digunakan sebagai pakaian tradisional yang dikenakan para kepala negara pada pertemuan APEC tahun 1994. Iwan yang memiliki nama lengkap Nusyirwan Tirta Amijaya lahir dari pasangan Sunda dan Minangkabau. Ayahnya, Muhammad Hussein Tirta Amijaya, adalah mantan anggota Mahkamah Agung. Setamat dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Iwan mengambil gelar Master Hukum di Yale University, Amerika Serikat. Nama Nusyirwan Tirta Amijaya mungkin tidak banyak dikenal publik. Namun, ketika nama Iwan Tirta yang disebut, maka tidak hanya publik Indonesia, tapi juga publik internasional akan segera mengenalnya sebagai maestro batik yang berasal dari Indonesia. Ketertarikannya kepada batik muncul di saat Iwan menerima dana hibah dari John D. Rockefeller III untuk mempelajari tarian Keraton Kasunanan Surakarta. Sejak itu hingga akhir hayatnya, Iwan mengembangkan batik khas Indonesia, mulai dari pendidikan batik, penelitian hingga promosi ke mancanegara.
Iwan juga mengembangkan filsafat batik Indonesia. Presiden Joko Widodo atas nama negara memberikan tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma kepada Nusyirwan Tirta Amijaya. Acara penyematan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, tanggal 13 Agustus tahun 2015. Iwan meninggal pada hari Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, dalam usia 75 tahun. Monica Jufri. Monica Jufri, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, adalah seorang perancang busana Muslim Indonesia. Ia merupakan pemilik merek dagang, brand Sesa. Hasil rancangannya juga pernah dipakai oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Monica Jufri merupakan salah satu desainer busana Muslim sukses yang populer di Indonesia. Perjalanan karirnya dimulai dengan menjadi asisten desainer sang ibunda, Gusmi Jufri, sekaligus meneruskan bisnis fashion milik orang tua dengan nama Monica Collection di 1998 silam. Kemudian Monica belajar mengembangkan bisnis tersebut dengan masuk sekolah mode Susan Budi Harjo selama 10 bulan dan terdaftar sebagai anggota Perancang Pengusaha Indonesia, APPMI, di awal 2000-an mengikuti jejak sang ibu. Setelah menjadi anggota APPMI, Monica semakin dikenal menggantikan kiprah Gusmi sebagai perancang busana. Brand miliknya yang dilabeli dengan nama Sesa juga populer di tahun 2000-an. Tidak hanya para pejabat, Monica juga mengaku pernah menjadi salah satu desainer langganan mantan Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Awalnya Monica tidak tahu kalau istri Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan salah satu pelanggan setianya, sampai akhirnya ibu 3 anak ini dipanggil ke istana untuk merancang busana khusus buat Ani ketika masih menjabat sebagai ibu presiden. Demi kenyamanan Ani, Monica mengenakan material terbaik seperti taisil dan sifon sutra. Tidak ada keluhan dari Ani mengenai rancangan busananya. Bahkan Ani sempat memintanya kembali membuatkan busana untuk Herawati Budiono sebelum umrah ketika masih menjadi ibu wakil presiden. Ia mengatakan turut senang bisa dipercaya membuatkan busana untuk keluarga presiden. Yusjirwan Yunas. Yusjirwan Yunas atau yang lebih dikenal dengan Itang Yunas, lahir tanggal 31 Desember tahun 1958, adalah seorang aktor, penyanyi dan perancang busana Indonesia keturunan Minangkabau, Sumatera Barat. Ia merupakan paman dari model dan pemeran Indonesia, Siti Hafar Raihanun Nabila. Setiap ingin memiliki baju baru, Itang Yunas kecil mesti bekerja keras membantu sang ibu memutar mesin jahit. Alih-alih membeli baju siap pakai, Ibu Itang bakal membuatkan pakaian untuk anak-anaknya. Sang anak bertugas mengoperasikan mesin jahit yang masih manual di tahun 60-an itu. Ibu saya, ibu rumah tangga yang bisa menjahit. Setiap kali anaknya ingin baju baru kami disuruh memutar mesin jahit, kata Itang mengenang masa kecilnya, beberapa waktu lalu. Lahir tanggal 31 Desember tahun 1958, pemilik nama asli Yusjirwan Yunas. Saat sang ibu selesai menjahit, ayah Itang bakal memanfaatkan kain perca sisa menjahit menjadi lukisan atau patung. Pengalaman masa kecil melihat ibu dan ayah berkreasi dengan kain, membuat Itang bercita-cita menjadi seorang perancang. Bukan hanya merancang untuk keluarga atau orang-orang tertentu saja, Itang ingin agar karyanya dikenakan masyarakat luas. Meski terlahir dari keluarga berdarah seni, cita-cita Itang itu tak lantas mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Di tahun 70-80 itu untuk ngomong ke orang tua ingin menjadi seorang desainer itu kan hal yang tabu, ungkap Itang. Menjadi desainer kala itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan. Akan tetapi, Itang tetap mengembangkan bakatnya dengan mengikuti banyak kegiatan di dunia mode. Pada 1981, usaha Itang mulai menunjukkan hasil. Itang yang masih berusia 22 tahun berhasil membuktikan diri menjadi juara lomba merancang busana. Itang menggunakan uang hadiah hasil lomba itu untuk merintis usaha galeri busana bersama dua peragawati papan atas saat itu, Eni Sokamto dan Dani Dahlan. Pada 1986, Itang merintis label sendiri dengan nama Itang Yunas. Busana rancangan Itang itu dipasarkan ke beberapa department store. Itang banyak merancang adi busana, gaun malam, dan busana siap pakai untuk kalangan kelas menengah ke atas. Itang bahkan memamerkan karyanya hingga ke beberapa negara di dunia bersama beberapa perancang lainnya di bawah naungan Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Pada 1992, Itang mendapatkan penghargaan Asian Women Foundation dari Presiden Filipina Fidel Ramos. Lia Miranda.
Ria Miranda yang bernama lengkap Indria Miranda, lahir tanggal 15 Juli tahun 1985, adalah seorang perancang busana Indonesia. Pria yang memiliki brand Ria Miranda ini termasuk salah seorang di antara 4 orang tokoh perancang busana yang dianggap mempengaruhi tren pemakaian busana muslim hijab yang berkembang pesat di kalangan perempuan muslim di tanah air. Karyanya yang banyak mengeksploitasi garis-garis, sentuhan pastel dan girly yang feminin serta berkarakter kuat banyak disukai para hijaber. Ria Miranda lahir di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 15 Juli tahun 1985. Ia menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Pandu Rosadi, dan telah dikaruniai anak yang bernama Askana Katia Luna Rosadi. Ia menamatkan pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat dengan meraih gelar S1. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Mode Esmod Jakarta selama 1 tahun. Ria yang giat memperkenalkan karyanya lewat media sosial dan juga membentuk hijaber community ini sudah mempunyai belasan outlet yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Banda Aceh, Padang, Medan, Jakarta, Bandung, Cirebon, Balikpapan, Samarinda, Makassar, dan Surabaya. Sedangkan di Jakarta outletnya berlokasi di Bintaro, FX Mall, Jalan Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru dan akan dibangun di Kemang Raya, Jakarta Selatan. Untuk memperkuat citra produknya, Ria bermitra dengan beberapa orang figur publik sebagai model yang juga merupakan pelanggan setia karyanya seperti Inneke Koesherawati, Berliana Febrianti, Puput Melati dan Marini Zumarnis. Formalhaut Zamel. Nama Formalhaut Zamel sendiri sudah sangat dikenal di dunia mode, baik nasional maupun internasional. Salah satu karyanya diketahui pernah dikenakan oleh 3 orang peserta Miss World 2013. Nama lengkap Formalhaut Zamel, nama panggung, Formal, tempat asal Padang, Sumatera Barat, tanggal lahir 1983. Karya desain pakaian Formalhaut Zamel sering ditampilkan di beberapa pagelaran mode besar, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Koleksi busananya pernah ia tampilkan di Jakarta Fashion Week dengan mengusung konsep menarik. Beberapa karya desain pakaiannya diketahui pernah dikenakan oleh 3 orang peserta Miss World 2013 diantaranya digunakan oleh Miss Hungaria, Miss Skotlandia, dan Miss Panama. Desainer kenamaan satu ini memiliki ciri khas desain sendiri. Ia kerap mengangkat desain kebaya kontemporer dengan memakai sulaman dan bordiran khas Minangkabau. Koleksi busananya pernah ia tampilkan di Jakarta Fashion Week dengan mengusung konsep menarik. Beberapa karya desain pakaiannya diketahui pernah dikenakan oleh 3 orang peserta Miss World 2013. Di antaranya digunakan oleh Miss Hungaria, Miss Skotlandia, dan Miss Panama. Formal diketahui menikah dengan seorang aktris sekaligus penyanyi dangdut bernama Rofiko Isnaini. Mereka menikah siri pada November tahun 2019 lalu. Pada 3 Februari 2020 Viko dan Formal pun akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi. Kunang Andries. Kunang Andries, lahir tanggal 18 April tahun 1976, adalah salah satu perancang perhiasan terkemuka di Indonesia. Kunang Andries adalah putri pertama dari Andries Adnus Sutan Makmur, pengusaha, dan Linda Spiro, perancang perhiasan. Seluk-beluk dunia perhiasan tidaklah asing bagi Kunang karena sang kakek, Fritz Spiro, adalah salah satu pelopor industri perhiasan di Indonesia dan sang nenek adalah Joyce Spiro yang juga seorang perancang perhiasan terkemuka di zamannya. Namun ia tetap melanjutkan studinya ke negeri Inggris untuk mengambil jurusan Jewelry Design di Central Saint Martin's College of Arts and Design di London. Pada tahun 1998, wanita yang berdarah Belanda, Minang ini diberi kesempatan untuk bekerja di Mikimoto sebagai seorang perancang muda setelah menamatkan pendidikannya. Bersamaan dengan karirnya, Kunang melanjutkan studinya mengambil pengetahuan mengenai permata kepada Fellowship Gemological Association di London, setaraf dengan dia di Amerika Serikat. Setelah menamatkan studinya di Inggris, Kunang melanjutkan sepak terjangnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1998, wanita yang berdarah Belanda, Minang ini diberi kesempatan untuk bekerja di Mikimoto sebagai seorang perancang muda setelah menamatkan pendidikannya. Bersamaan dengan karirnya, Kunang melanjutkan studinya mengambil pengetahuan mengenai permata kepada Fellowship Gemological Association di London, setaraf dengan dia di Amerika Serikat. Setelah menamatkan studinya di Inggris, Kunang melanjutkan sepak terjangnya di Amerika Serikat. Tidak terasa kita sudah berasa di penghujung video. Sekian pembahasan mengenai deretan perancang busana berdarah Minang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di pembahasan video menarik lainnya.